Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan digital storytelling mengenai mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran aksi nyata topik 5. Perkenalkan, nama saya Krisna Rawanti, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di bagian akhir topik ini, mari kita melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Baiklah, pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Setelah mempelajari konsep refleksivitas literasi, pemahaman baru yang saya dapatkan dari konsep refleksivitas yaitu pentingnya mengembangkan kemampuan untuk merefleksikan dan mengkritisi pemahaman dan praktik literasi kita sendiri. Refleksivitas literasi melibatkan kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana kita berinteraksi dengan teks, informasi, dan media, serta bagaimana pemahaman kita dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan personal. Dengan refleksivitas literasi, kita belajar untuk menjadi lebih sadar akan asumsi, keyakinan, dan bias yang mungkin mempengaruhi cara kita membaca, menafsirkan, dan merespon teks-teks yang kita temui. Ini memungkinkan kita untuk mempertanyakan dan memeriksa kesadaran kita sendiri, memahami bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman, dan pandangan dunia kita dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berinformasi. Dengan pemahaman baru setelah saya melakukan kegiatan literasi ini lebih menjadikan saya sadar akan asumsi, keyakinan, dan bias yang mungkin mempengaruhi cara saya membaca, menafsirkan, dan merespon teks-teks yang saya temui. Di sini, kegiatan literasi ini harus selalu ditingkatkan agar kita tidak termakan oleh informasi palsu atau hoax. Pertanyaan kedua, setelah melakukan naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun manfaatnya, yang pertama, memperkaya pemendaharaan kata kosakata. Di sini, dengan adanya kegiatan literasi, saya merasa kosakata saya selalu bertambah. Yang contoh pertama itu, biasanya saya akan bertanya, apa hukuman bagi peserta didik yang tidak menaati peraturan? Setelah banyak melakukan kegiatan literasi, kata hukum atau menghukum itu telah diganti dengan konsekuensi. Jadi kalimatnya, apa konsekuensi bagi peserta didik yang tidak menaati peraturan? Poin kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Otak yang sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis ini akan cepat tanggap dan cermat dalam mengolah informasi. Jadi, otak kita yang sering digunakan untuk kegiatan ini dapat mengolah informasi antara baik dan benar. Kegiatan literasi mempengaruhi cara kita berpikir dan mengolah informasi. Poin ketiga, memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. Tentu saja, dengan kegiatan literasi, maka kita akan memperluas wawasan kita mengenai suatu berita atau teks yang kita temui, dan kita akan memperoleh informasi baru. Poin keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Tentu saja dengan kegiatan literasi, entah itu membaca, mendengar, memirsa, atau menyaksikan, maka kemampuan interpersonal akan semakin baik dengan segala informasi dan ilmu yang kita terima. Poin kelima, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Kita harus cermat dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan agar kita tidak meneruskan atau menerima informasi yang tidak valid. Pertanyaan ketiga,
Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Hal yang ingin saya lakukan yaitu memanfaatkan sosial media sebagai konten edukasi yang menarik. Kemudian, saya ingin memanfaatkan teknologi untuk membuat barcode setiap novel agar anak-anak mudah membaca novel tanpa harus ribet membawa novel-novel tersebut. Dan yang terakhir, saya akan membiasakan peserta didik untuk literasi 15 menit sebelum belajar dalam bentuk teks dan video berita agar siswa dapat berpikir kritis, isi dan sumber berita tersebut dan bisa mendapatkan informasi yang valid dari kegiatan literasi. Sekian penjelasan dari saya dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran aksi nyata topik 5. Terima kasih. Salam PPG Indonesia.